Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai strategi untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam berinvestasi di reksadana syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk meningkatkan minat berinvestasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan publikasi terkait. Reksadana syariah dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang dapat menjaga aset dari inflasi dan memberikan potensi pertumbuhan. Melalui pengelolaan dana oleh manajer investasi, dana dari masyarakat diinvestasikan dalam surat berharga sesuai prinsip syariah, seperti obligasi dan saham. Strategi-strategi yang dibahas dalam jurnal ini meliputi peningkatan literasi keuangan, pemahaman yang lebih baik mengenai investasi, motivasi untuk berpartisipasi dalam pasar modal syariah, serta pilihan instrumen investasi yang sesuai. Dengan prinsip syariah diharapkan bahwa implementasi strategi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi secara syariah, memperluas inklusi pasar modal di Indonesia, dan memperkuat kesadaran akan pentingnya investasi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal mempunyai dampak yang penting terhadap ekonomi suatu negara karena pasar modal memberikan dua fungsi, yaitu pertama sebagai tempat pendanaan usaha atau sarana untuk emiten untuk memperoleh dana dari investor. Menjadi seorang investor dalam dunia pasar modal bukanlah hal yang mudah. Tentunya mudah bila seorang ingin menjadi seorang investor yang hanya memiliki label investor yang andal dan meraih keuntungan. Dibutuhkan beberapa hal yang mendasar, yaitu pemahaman tentang mengelola keuangan dengan baik dan bijak, atau yang biasa kita sebut literasi keuangan, dan juga manajemen keuangan. Untuk menyadari pentingnya investasi sejak dini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki tujuan yang kuat. Meskipun terlihat sederhana dan mudah, mendisiplinkan diri pada pola pikir menyiapkan kehidupan di masa mendatang sangatlah sulit. Banyak dari mereka yang masih tidak sadar akan pentingnya investasi dan lebih suka menghaburkan uang dan waktu mereka untuk bersenang-senang bermain, tanpa memikirkan bagaimana menghadapi masa depan yang tidak pasti. Di sisi lain, kurangnya edukasi tentang pentingnya mengelola keuangan dan investasi sejak dini menjadikan para milenial ini kurang paham terhadap pentingnya investasi dan mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi masa depan. Baik, selanjutnya landasan teori. Yang pertama ada pasar modal syariah. Pasar modal merupakan suatu tempat atau sarana bertemunya permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan untuk jangka panjang yang umumnya lebih dari waktu 1 tahun, atau didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri atau hutang, baik yang diterbitkan pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Yang kedua, investasi. Investasi pada umumnya dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu real asset dan finansial asset. Real asset atau aset real memiliki sifat berwujud seperti gedung, kendaraan, emas, dan lain sebagainya. Sedangkan finansial asset atau aset keuangan merupakan dokumen atau surat-surat klaim tidak langsung pemegang terhadap aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Yang ketiga, minat. Minat merupakan kecenderungan efektif seseorang untuk membuat pilihan aktivitas. Kondisi-kondisi individual yang dapat merubah minat seseorang sehingga dapat dikatakan minat itu tidak stabil sifatnya. Yang keempat, reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya investor yang tidak memiliki banyak waktu, keahlian, dan pengetahuan yang memadai namun tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan publikasi yang tercantum dalam daftar pustaka. Pembahasan. Reksadana syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang menjaga aset agar tidak tergerus inflasi. Dengan berinvestasi syariah, aset dapat berkembang sesuai konsep Islam. Dana ini juga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat karena digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga lebih produktif. Jenis reksadana syariah ada beberapa jenis, diantaranya reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah pendapat tetap, reksadana syariah terproteksi. Oke, selanjutnya ada manfaat investasi reksadana syariah. Yang pertama itu investasi bebas riba. Reksadana syariah merupakan investasi bebas dari riba karena mengikuti prinsip-prinsip dasar syariah.
Kemudian yang kedua itu sesuai dengan syariat Islam. Dengan reksadana syariah jenis syariah ini, maka dalam menjalankan investasi berdasarkan nilai Islam yang mengedepankan prinsip amanah dan juga kepercayaan. Baik itu pemilik modal, manajer investasi maupun pihak yang menggunakan dana itu harus saling terbuka. Kemudian yang ketiga ada nyaman, tenang, dan aman. Karena reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi dengan ketentuan syariat Islam, maka aman akan membuat investor merasa tenang. Kemudian yang ketiga itu halal. Dalam Al-Quran sudah disebutkan transaksi halal dan haram. Reksadana jenis ini mengacu pada ketentuan tersebut, sehingga dipastikan halal dan tidak tercampur dengan transaksi yang haram. Kemudian yang terakhir ada mengandung nilai sosial. Prinsipnya adalah menitipkan modal untuk dikembangkan oleh pelaku usaha yang membutuhkan. Dengan demikian, terdapat nilai sosial yang dilakukan oleh pemilik modal atau investor. Kemudian ada cara berinvestasi reksadana syariah. Yang pertama, siapkan dokumen untuk membuka rekening. Yang kedua itu memilih manajer investasi atau APERD. Yang ketiga ada cari daftar efek syariah resmi sesuai dengan OJK. Yang kelima ada akad dengan manajer investasi. Yang selanjutnya yaitu lakukan pembelian reksadana syariah. Yang terakhir ada monitoring perkembangan reksadana yang sudah dibeli. Karakteristik strategi. Setidaknya terdapat minimal 3 kategori dalam sebuah rencana strategi, di antaranya yaitu kemampuan untuk dapat bersaing dari segi teknologi dan harga, memiliki hak paten, serta memiliki nilai keunikan produk. Salah satu tujuan ditetapkannya sasaran jangka panjang perusahaan adalah perlunya kriteria untuk mengukur apakah perusahaan berhasil atau tidak menerapkan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan akhir. Unsur-unsur strategi. Strategi merupakan upaya untuk mengarahkan bagaimana suatu organisasi bermaksud memanfaatkan lingkungannya, serta memilih upaya agar pengorganisasian secara internal dapat disusun dan direncanakan bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Suatu strategi mempunyai 5 unsur, di mana masing-masing unsur dapat menjawab masing-masing pertanyaan berikut. A. Di mana organisasi selalu aktif dalam menjalankan aktivitasnya. B. Bagaimana kita dapat mencapai arena, yaitu penggunaan. C. Bagaimana kita dapat menang di pasar. D. Apakah langkah atau tahap serta urutan pergerakan kegiatan serta kecepatannya. E. Bagaimana hasil akan dicapai dengan logika ekonomi atau ekonomik logik. Fungsi strategi. Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah upaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat 6 fungsi yang harus dilakukan secara stimulun, yaitu A. Mengkomunikasikan suatu maksud, visi yang ingin dicapai kepada orang lain. B. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya. C. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang dapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. D. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. E. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. F. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. A. Strategi untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam berinvestasi di reksadana. 1. Literasi keuangan. 2. Kegiatan dalam bentuk sosialisasi. Kegiatan dalam bentuk edukasi. 1. Edukasi publik. 2. Sekolah pasar modal. 3. Melakukan kerja dengan perusahaan sekuritas. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan perusahaan sekuritas untuk mempromosikan sosialisasi dan edukasi pasar modal. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan perusahaan sekuritas tersebut untuk mengadakan pelatihan pasar modal dengan instruktur dan materi yang lebih canggih. 2. Pasar modal. Bursa Efek Indonesia mengadakan program edukasi dan sosialisasi pasar modal, termasuk Sekolah Pasar Modal SPM dan Sekolah Pasar Modal Syariah SPMS. Program SPM dan SPMS tersedia untuk semua orang, jadi semua orang dapat menjadi peserta SPM dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu tujuan dari Sekolah Pasar Modal dan Sekolah Pasar Modal Syariah adalah 1. Memberikan edukasi tentang investasi. 2. Memberikan informasi tentang cara menjadi investor saham. 3. Memberikan pendidikan tentang teori-teori tentang pilihan saham untuk diinvestasikan. 4. Meningkatkan kesadaran bahwa investasi saham mudah dan murah. 5. Memberikan informasi tentang perusahaan yang
terdaftar di pasar modal yang menjual sahamnya kepada investor. 3. Melakukan kerja dengan perusahaan sekuritas. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan perusahaan sekuritas untuk mempromosikan sosialisasi dan edukasi pasar modal. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan perusahaan sekuritas tersebut untuk mengadakan pelatihan pasar modal dengan instruktur dan materi yang lebih canggih. Pelatihan ini diberikan sesuai dengan peraturan yang telah disetujui oleh pihak bursa sebagai regulator dan pihak sekuritas sebagai fasilitator. 4. Menggunakan media sosial. Untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal, Bursa Efek Indonesia menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan dan memberitahu orang lain tentang pasar modal. Mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal melalui platform sebagai Facebook dan Twitter. Instagram bagaimanapun adalah salah satu media sosial yang paling banyak digunakan untuk sosialisasi dan edukasi ini, karena hampir semua kalangan masyarakat sudah mengenal dan menggunakan media sosial, terutama di kalangan remaja dan akademis. 5. Menggunakan media cetak. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia melalui media cetak, yaitu Ketua Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu memberikan workshop wartawan sebelum melakukan edukasi pada media. Dalam sebulan sekali wartawan dikumpulkan dan diberikan edukasi langsung yang tujuannya adalah agar wartawan mengerti dan memahami pasar modal, sehingga wartawan yang akan membuat berita maupun opini dapat lebih percaya diri dalam menulis dan mempublikasinya. 6. Memberikan komik edukasi kepada masyarakat. Jadi komik edukasi adalah seni media cetak yang memiliki nilai pengajar untuk pembaca yang dapat menambah pengetahuan pada seseorang yang membacanya. Komik ini berisi penjelasan tentang pentingnya berinvestasi sejak dini dan juga untuk menarik perhatian masyarakat yang ingin mengetahui pasar modal akan tetapi malas untuk membaca. Diharapkan dengan komik ini masyarakat dapat mengenal pasar modal dengan cara yang menyenangkan, karena komik tersebut dilengkapi dengan berbagai macam gambar. 7. Menggalakkan program Yuk Nabung Saham. Bursa Efek Indonesia melakukan program Yuk Nabung Saham kepada masyarakat dalam rangka menyembuhkan minat masyarakat untuk investasi di pasar modal syariah. Kampanye Yuk Nabung Saham merupakan kampanye yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mengajak masyarakat sebagai calon investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham secara rutin dan berkala. Selain itu, kampanye ini dimaksudkan untuk mengubah budaya masyarakat Indonesia dari budaya menabung menjadi berinvestasi, sehingga masyarakat Indonesia mulai bergerak dan saving society menjadi investment society hanya dengan berbekal mulai dari 100.000 setiap bulannya. Masyarakat dapat membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan menabung saham, masyarakat diwajibkan untuk membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. Kendala yang dihadapi oleh pihak BI dalam mengajak masyarakat untuk berinvestasi. Yang pertama, sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi dan edukasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, yaitu menggunakan media sosial berupa Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Tidak hanya itu, sosialisasi melalui media sosial ini juga sudah menambah kepada media sosial yang saat ini sedang digandrungi dan booming di kalangan masyarakat, diantaranya TikTok. Masing-masing media sosial ini memberikan dampak terhadap masyarakat dalam upaya pengenalan pasar modal, yaitu yang pertama, Instagram merupakan salah satu jejaring sosial yang sedang booming di era ini. Tidak hanya itu, untuk sekedar membagi cerita melalui foto, melainkan Instagram dapat digunakan sebagai media promosi. Namun, tidak semua masyarakat, terutama masyarakat non-akademisi, menggunakan media sosial berupa Instagram ini, sehingga Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung tetap harus melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media lain. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang memiliki rasa malas untuk sekedar membaca caption yang tertulis di Instagram, sehingga pada saat pemostingan baik berupa gambar ataupun video harus menggunakan bahasa yang singkat. Yang ketiga, adanya kendala waktu untuk membalas pesan followers.
B. Sosialisasi secara langsung. Rendahnya literasi masyarakat terhadap pasar modal syariah. Literasi masyarakat terhadap pasar modal syariah memang masih sangat minim. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui industri pasar modal syariah sehingga produk-produk yang ada di pasar modal syariah menjadi kurang dikenal masyarakat. Di samping itu, rendahnya literasi masyarakat di pasar modal syariah terlihat dari data-data keseluruhan jumlah investor pasar modal. Melihat kondisi ini, Bursa Efek Indonesia berupaya memperkenalkan pasar modal syariah kepada masyarakat seperti memperkenalkan produk-produknya melalui berbagai strategi. Salah satunya yaitu strategi sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah dengan sangat gencar. Selain itu, tujuannya adalah supaya literasi pasar modal syariah dapat meningkat sehingga masyarakat berminat untuk berinvestasi yang nantinya dapat berdampak pada perkembangan pasar modal syariah. Yang terakhir, lokasi. Lokasi menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Bursa Efek Indonesia dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah kepada masyarakat. Selain memiliki jarak tempuh yang jauh, kondisi jalan yang rusak serta keamanan yang kurang mendukung menjadikan Bursa Efek Indonesia sedikit membatasi ruang gerak dalam mensosialisasikan pasar modal syariah kepada masyarakat.